Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. La tukhalid ya? Bisa dia? Ya gulam, la tukhalitin nasa ma'al ama ma'al jahli ma'al ghaflati wan naumi. Khalidhum bil basirati wal ilmi wal yaqzati. Fa idza ra'aita minhum ma tahmaduhu fattabi'hu wa idza ra'aita minhum ma yasu'uka fajtanibhu wa raddahum anhu. Udah. Lah ini Pak Ketua belum balik-balik. Atau boleh pakai fi'il amr ya, fajtanibhu itu fi'il amr, waraddihim anhu gitu. Atau ruddahum boleh. Serada. Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, la tukhalitin nasa ma'al ama ma'al jahli ma'al ghaflati wan naumi. Jangan kamu bergaul dengan masyarakat dalam keadaan buta, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan lalai, dan dalam keadaan terlelap. Khalidhum bil basirati wal ilmi wal yaqzati. Bergaullah bersama mereka dengan basiroh dan dengan ilmu, juga dengan penuh kesadaran. Udah tuh. Fa idza ra'aita minhum ma tahmaduhu fattabi'hu. Apabila kamu melihat dari mereka sesuatu yang terpuji, fattabi'hu, maka ikutilah perbuatannya itu. Wa idza ra'aita minhum ma yasu'uka, dan apabila kamu menemukan dari mereka apa yang menyakitimu, apa yang buruk bagimu, fajtanibhu waruddahum anhu, maka jauhilah dan tolak mereka dari perbuatan itu. Dah jelas.
Kiai, nambahin Kiai, cukup. Udah jelas itu. Pak Guru Misar udah. Hah? Nggak usah ngomelin. Namanya manusia itu kan memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Namanya manusia. Kita ini diperintah untuk membaur, menjalin hubungan sosial di masyarakat. Baik itu dalam lingkup keluarga, tetangga, lingkungan sekitar, pokoknya semua. Jangan juga jadi orang introvert. Paham kagak introvert? Orang yang kagak keluar-keluar rumah pisan, di rumah aja. Kagak mau bergaul pisan. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi dalam bergaul pun diingetin sama Tuhan saya, jangan selagu-lagunya juga. Tetap dalam bergaul kita harus mengikuti tuntunan yang diberikan. Jangan sampai kita bergaul di masyarakat kayak orang buta. Dan juga dalam keadaan bodoh. Jangan sampai kita lalai. Dalam bergaul pun harus seperti itu. Silakan bergaul sama siapa aja. Nggak ada larangan. Bahkan diperintah. Silaturahmi itu penting. Tazidu fil umri, menambahkan umur, juga menambahkan rezeki. Silaturahmi. Silakan bangun hubungan sosial kepada siapapun, boleh-boleh aja. Tapi ingat, fa idza ra'aita minhum ma tahmaduhu fattabi'hu. Kalau dalam bergaul itu kita menemukan hal-hal yang baik, terusin. Kalau memang dalam pergaulan itu kita menemukan hal-hal yang baik. Tapi kalau sekiranya dalam bergaul itu malah membawa efek yang buruk buat diri kita, fajtanibuhu, ya tinggalin. Lagi ngobrol asik-asik nih sama temen. Awalnya masih normal dah. Ngomongin masalah usaha, ngomongin bisnis. Itu nggak jadi masalah, silahkan terusin. Tapi begitu mulai mengarah ngomongin orang, gibah, ngejelekin orang lain, baru udah mulai op. Ini kelewat. Kita tinggal aja udah. Kita tinggal main HP. Kita tinggal pergi agak enak, main HP dah. Begitu. Tetap harus ada batasannya dalam bergaul pun begitu. Kalau kita menemukan hal-hal yang baik dalam pergaulan itu, terusin. Tapi kalau kita menemukan hal-hal yang buruk buat diri kita, tinggalin. Itu. Silakan aja bergaul dimanapun. Gimana Om Manta? Lah, apa? Apa? Bagus. Dalam hal amar ma'ruf nahi munkar Pak Guru, memang ada tata caranya kan, nggak boleh serampangan. Kalau sekiranya kita bilangin mereka ngikutin, ya kerjain. Kalau sekiranya kita aru-aruin malah kita yang digebugin, nggak usah. Apalagi namanya bocah pada mabuk kan. Gitu Pak Guru, dalam amar ma'ruf nahi munkar pun ada caranya. Jangan juga serampangan. Kalau sekiranya membahayakan diri kita, ya mendingan nggak usah. Omelin kalau kita ada pengaruhnya di situ. Bilangin.
Tapi kalaupun sekiranya itu membahayakan diri kita, ya nggak usah. Jangan sampai nahi munkar yang kita kerjakan malah membahayakan diri kita. Begitu Pak Guru. Dengan artinya dalam penuh basiroh, dengan berilmu, tetap menjaga ilmu, tetap dalam kesadaran. Itu kan artinya jangan sampai dalam bergaul ini kita lepas kontrol, sehingga kita lupa sama Allah dan lupa dengan tuntunan yang Allah berikan. Kayak misalkan kemarin bahasan kita, begitu udah sore bini kita ngajak beli cemilan. Ya niatnya jangan cuma sekedar ngabuburit, jalan-jalan jangan. Niatnya nyenang-nyenengin bini, boleh jadinya. Tuh kan. Nyeneng-nyenengin bini, atau kita ngajak anak nyeneng-nyenengin bocah. Di rumah mulu bosen, ajak jalan-jalan. Itu namanya bergaulnya dengan ilmu gitu. Bini minta dianterin ke pasar, kita anterin. Apa lu adik? Cuma pas begitu beli baju kita bilangin jangan cuma ngikutin orang-orang, niatin beli bajunya karena emang sunnah mengenakan baju baru ketika lebaran. Begitu diajarin. Jadi bergaulnya dengan ilmu. Bukan cuma sekedar beli baju asal beli, bukan. Apaan? Ya kan yang namanya baju baru yang penting baru kemudian gitu. Enggak kudu yang mahal, yang penting baru. Jadi begitu. Ya bergaulnya pakai ilmu jadinya. Bergaul sama istri, sama anak, sama teman-teman kita. Jadi bergaulnya pakai ilmu dan penuh kesadaran. Apa? Udah tuh. Itu maksudnya bergaulnya pakai ilmu tuh begitu. Kita ingetin, jangan cuma sekedar beli baju baru doang. Itu kue juga jangan cuma sekedar bikin, niatin. Ntar kalau saudara pada datang kita bisa sedekah, kan gitu. Jadi bergaulnya pakai ilmu. Bukan cuma sekedar asal ngikut orang-orang pada beli kue, kita ngikut beli kue. Itu namanya bergaulnya dengan kelalaian kalau begitu. Dikaitkan lagi dengan ibadah, sehingga kita bergaulnya pakai ilmu dan penuh kesadaran jadinya. Udah tuh. Jelas? Fakutan apa ya? Cukup. Ustaz Satiri cukup udah tuh. Pasani kali, nambahin enggak? Oke. Jadi dalam bergaul tetap harus penuh dengan kesadaran dan tetap menerapkan ilmu yang udah kita dapat. Kita terapkan tuntunannya. Jadi bukan cuma sekedar apa istilahnya kemarin ngikutin kebiasaan doang. Orang-orang asal lebaran biasanya pada beli baju, kita ngikut beli. Diniatin di situ karena memang sunnahnya ketika Id pakai baju baru. Jadi beli bajunya ada nilai ibadahnya, ada nilai taatnya. Beli kue yang mahal karena memang kita kalau sedekah dianjurin yang bagus kan gitu. Iya jangan cuma kerangginang sama akar kelapa doang begitu. Kuping gajah begitu. Jadi semuanya diniatin agar dalam bergaulnya kita tetap menggunakan ilmu dan kesadaran. Begitu Pak Jri. Bukan yang nggak boleh beli baju baru, bukan. Bini minta beliin emas, beliin.
Iya, beliin apa Mas Juju apa Mas Imam. Lah udah banyak banget karatnya. Itu pun termasuk salah satu cara bergaul yang sesuai tuntunan. Bilangin, sebentar kalau udah duit emas, sholatnya jangan ditinggal ya. Kalau ada pengajian berangkat ngaji, jangan sampai kagak. Begitu jadinya. Jadi bergaulnya pun dengan penuh kesadaran jadinya. Hah? Udah tuh. Udah. Ya jadi andalan ini mau udah. Duh. Ayo dah yang bini yang ikut, ayo dah. Op, 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 op. Ya kan dulu juga kita pernah diajarin tuh, bahkan ketika kita ngomelin anak pun harus dengan penuh kesadaran kan. Ngomelinnya jangan lu bikin malu orang tua aja. Jangan begitu, nanti Allah marah kan begitu. Aduh. Ya artinya dalam bergaul dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat tetap harus dengan ilmu dan penuh kesadaran. Jangan selagu-lagunya, jangan cuma sekedar ngikutin kebiasaan orang. Antum fi ghaflatin kulliyatin anil haqqi subhanahu wa ta'ala. Kalian itu selama ini berada di dalam kelalaian yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian itu sangat lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyang amat. Ya karena pada akhirnya kita bergaul sama masyarakat cuma sekedar jadi kebiasaan doang, enggak ada nilai ibadahnya. Karena kita masih lalai. Coba kalau niatin satu rahmi, niatin nyenengin hati temen, bikin bahagia orang lain, jadi ada nilainya. Cuma tadi harus ada batasannya tetap. Begitu udah mulai ngomongin orang, pas lagi ngumpul-ngumpul, buru-buru kita ingetin. Apa sih? Alaikum bil yaqzati lahu. Kalian kewajiban untuk terus sadar, ingat, eling kepada Allah Azza wa Jalla. Alaikum biluzumil masajidi wa katratis sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus membiasakan diri untuk selalu berada di masjid-masjid dan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah tuh. Kalau kita pengen bergaulnya dengan penuh kesadaran, ya gampang. Bergaulnya jangan di tempat yang memang buruk. Bergaulnya di masjid-masjid, di majlis-majlis. Emang tempat pengajian. Insya Allah juga yang diomongin kalau di tempat pengajian mah kagak melenceng mulu. Paling yang dibahas masalah ngaji, masalah usaha. Alaikum biluzumil masajid. Kalian harus membiasakan diri untuk terus
berada di masjid. Tapi di masjid juga jangan tidur, Ustaz. Di masjid juga wakat rotis sholat ya ala Nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Di masjid tidur, ongkos siang-siang, kerja capek, nyari masjid. Tambah lagi masjidnya ada AC-nya, udah enak banget udah. Pules. Apalagi di zaman sekarang yang memang pergaulan ini udah ya dibilang parah, rusak ya rusak. Makanya kudu pinter-pinter bergaulnya. Fa innahu qala, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lau nazala minas sama'i naron lama naja minha illa ahlal masajid. Ahlul ya boleh ya. Lama naja minha illa ahlul masajid. Kalau seandainya turun api dari langit, yang bisa selamat dari hal itu hanyalah orang-orang yang ada di masjid. Oke, nambahin Kay? Cukup. Ini sebenarnya kaitannya dengan hadis akhir zaman ya. Hadis akhir zaman. Tapi ini pun sekedar kiasan, Kiai. Sekedar kiasan. Bukannya benar-benar turun dari langit, api itu bukan. Kalau kita pengen selamat dalam menjalani kehidupan di dunia ini, bergaulnya sama orang-orang yang seneng sama masjid, yang seneng sama majelis taklim. Kalau pengen selamat, kalau pengen kebakar, ya silakan dah bergaul sama siapa aja. Begitu Kiai maksudnya. Bukannya beneran turun api dari langit, bukan. Minimal kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang seneng sama majelis taklim, begitu kita ngerjain hal-hal yang salah, yang keliru, ada yang ngingetin. Begitu Kiai maksudnya. Jadi bergaulnya bukan ini hadis ini bukan beneran turun api dari langit, bukan. Tapi kita disuruh milih-milih. Karena nanti juga ada hadis lain tuh yang menjelaskan, inni la ahammu bi adzabi ahlil ardi fa idza nazartu ila julasa'il Qur'an wa ummaril masajid wa wuldanil Islam yaskunu godobi. Gitu. Ada lagi keterangannya begitu. Aku ini sebenarnya udah gregetan pengen nurunin azab buat penghuni bumi, kata Allah. Tapi ketika aku melihat ada orang yang duduk-duduk baca Quran, ngeriung baca Quran, masih ngaji, ada orang-orang yang masih memakmurkan masjid, ada anak-anak kecil yang masih mau belajar agama Islam, langsung tenang murkaku. Itu kata Allah. Jadi maksudnya bukan di masjid doang, bukan. Nanti ada hadis seperti itu. Idza tawanaitum fis sholati in qata'at sholatukum bil haqqi azza wa jalla. Apabila kamu menunaikan sholat, maka fokuskan sholatmu itu dengan Allah azza wa jalla. Laksanakan sholat itu dengan terus ingat kepada Allah azza wa jalla.
Walihada qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan penjelasan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih idza kana sajidan. Posisi paling dekat seseorang dengan Tuhannya azza wa jalla idza kana sajidan, yaitu apabila dia dalam keadaan sujud. Itu posisi kita paling dekat sama Allah. Udah. Ustaz Adil nambahin? Enggak, cukup. Pakai doa kali. Kalau kita nih didik anak-anak nih, tujuannya kita masukin madrasah, pesantren, supaya kalau ada rem ya gitu, dibandingin di umum. Ya bagus, cakep. Cakep itu. Ya jangan sampai niatannya cuma biar dapat ijazah doang. Minimal kalau dia tahu hukum agama mah punya gas dan punya rem. Minimal. Cakep itu niatnya begitu mah. Kita mondokin, kita masukin madrasah, tujuannya itu. Agar dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu Bang Budin. Dan justru memang itu niat yang harus kita terapkan ketika kita belajar. Kayak kita ngaji nih. Memang harusnya niatnya agar kita tahu mana yang baik, yang bisa kita kerjakan, mana yang buruk, yang harus kita tinggalkan. Emang udah begitu niatannya. Nah kita yang ngarahin dah sebagai orang tua. Bukan cuma sekedar supaya jadi ustadz nantinya, supaya jadi kiai, bukan. Karena kalau ustadz, kalau kiai mah tergantung turunan. Tergantung turunan. Tujuan utama kita belajar agama, hukum-hukum agama ya memang agar kita tahu hukum mana yang baik, mana yang buruk. Itu tujuannya memang. Bukan biar jadi ustadz, bukan biar jadi kiai. Pokoknya nggak ada istilah, kayaknya saya kagak bakat jadi ustadz. Karena minimal buat dia sendiri ketika dia tahu hukum agama, dia bisa meninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Cakep itu, cakep niatnya begitu. Ini udah ada paham semua ini, Bang Hendrik. Bang Ipul kali, Bang Yudin, cukup deh tuh. Artinya begini ya, kenapa di dua hadis ini disebutkan yang pertama ahlul masajid, yang kedua tentang sholat. Karena yang bisa bikin kita selamat dalam menjalani kehidupan kita ini, dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, kuncinya cuma satu. Kita selalu ingat kepada Allah. Dalam bergaul terutama. Yang bikin kita selamat kalau kita selalu ingat kepada Allah. Tadi tuh bergaulnya dengan penuh kesadaran. Sholat juga begitu. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah. Wala dzikrullahi akbar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Intinya sholat kan ingat kepada Allah. Kalau pengen sholat kita bernilai, ya fokuskan agar dalam sholat yang kita kerjakan kita selalu ingat kepada Allah. Di masjid juga, agar ketika kita di masjid ada nilainya, ya kita harus selalu ingat kepada Allah. Apalagi dalam bergaul di masyarakat. Kalau seringan lupanya, yang ada itu yang bikin kita celaka jadinya. Jadi jangan sampai bingung Bang Ipul. Ini di atas bahas bergaul, tapi di bawah bahas masjid, bawahnya lagi bahas sholat. Karena intinya kita dalam menjalani kehidupan itu ingat kepada Allah. Ngapain aja.
Gitu tuh. Udah Ustaz. Jadi jangan pakai bingung ya. Dah. Waihak. Ya, udah waihak. Kalau kata Ustaz Badun, kalau udah kata waihak muncul, kudu siap-siap kita. Siap-siap dikemplangin. Waihak, celaka kamu. Kam tata awal, wa tata rokhos. Tata awal ya, pakai alif. Itu nunnya dibuang dulu tuh. Kam tata awal, wa tata rokhos. Kamu itu selalu mentakwil-takwil dan selalu mengambil cara ibadah yang rukhsah, yang ringan-ringan. Loh, pada diem aja. Udah tuh, jelas. Kamu itu selalu mentakwil-takwil. Kalaupun ibadah, ngambil cara yang paling ringan. Sholat tarawih yang kelar jam 10, enggak kita pakai. Yang kelar jam 8, nah itu yang kita pakai. Sholat yang setengah jam, enggak kena itu sama kita. Yang 5 menit, ayo. Cara ibadah yang ringkas-ringkas. Puasa yang semua anggota badan ngikut puasa, itu kita tinggalin. Yang kita pakai yang penting puasa nahan lapar sama nahan haus. Zakat pakai beras doang udah 3,5 liter. Kagak mau yang mahalan dan ikut yang biasa aja. Itu rukhsah tuh. Yang ringan-ringan. Sedekah nggak mau yang 100.000, maunya yang 2.000 aja. Al-muta'awwilu godirun. Orang yang selalu mentakwil godirun itu orang yang menyimpang. Laitana idza raqibnal azimata wa ta'allaqna bil ijma'i wa akhlasna fi a'malina takhallasna minal haqqi azza wa jalla. Kalau saja kita ini mengerjakan yang azimah, kita mengikuti yang sudah menjadi ijma' para ulama, dan kita ikhlas dalam semua aktivitas kita, kita pasti selamat dari murka Allah Azza wa Jalla. Sayangnya yang kita kerjain bukan yang azimah, yang kita kerjain, yang kita ambil yang rukhsah. Sayangnya. Rukhsah itu yang ringan-ringan, azimah itu yang istimewa-istimewa, Kiai. Yang istimewa. Ngaji pakai laptop, azimah. Yang pakai kuping doang, rukhsah. Kuping doang, jiping. Ngaji nguping. Berangkat ngaji pakai motor PCX, pakai motor NMAX, azimah. Pakai pega merah putih, rukhsah.
Udah tuh. Sholat, ngaji, pakai jas, itu azimah. Pakai baju tangan pendek, itu rukso. Apalagi pakai kaos mah, bukan rukso lagi itu mah. Kagak sopan. Gitu. Waduh. Apaan begini? Begitu Kiai. Zakat fitrah 50.000 itu rukso. Azimah 500.000. Ayo dah. Iya, makanya orang Islam miskin rukso, kaya azimah. Apa Hendrik? Ngaji pakai sarung yang harganya 25.000 rukso. Ya, pakai sarung yang 500.000 azimah. BHS. Jadi begitu Kiai. Itu azimah tuh, yang istimewa. Apa Mak? Iya, boleh. Iya. Ya kan memang beda-beda kemampuannya. Kalau motor yang dipakai buat balap di MotoGP tahu MotoGP? Ntar saya doang lagi. Itu digas sampai 300 km per jam masih bisa. Digasnya. Labang saya pegang merah. Dia mah 50 kilo udah getar. Jadi memang yang azimah itu pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Bang Mak, gitu. Jadi azimahnya Pak Ketua tentu beda dengan azimahnya Ustaz Satiri, gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan diri kita masing-masing. Azimahnya. Begitu Bang Mak. Bahkan bisa jadi nilainya lebih besar yang di bawahnya. Misalkan Bang Adi penghasilannya sebulan 30 juta. Amin. Amin. Kemudian dia infak 500.000. Ama yang penghasilannya 3 juta, dia infak 50.000, itu lebih gede yang 50.000 dari penghasilan 3 juta. Bisa jadi itu. Jadi azimah pun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau bahasanya Mang Haji Udin itu, lebaran pakai sarung 50.000 ya. Ruh, so itu mah. Azimah pun disesuaikan jadinya. Buat yang sanggup di laptop, dia ngaji pakai kitab doang, itu rukhsah. Udah. Dia azimahnya pakai laptop ngajinya. Begitu, Bang Mak. Tapi buat yang baru mampu beli kitab, ya dia azimahnya pakai kitab. Kagak bawa kitab putih doang, buku doang. Bahkan kadang-kadang ada yang jiping doang kan gitu. Ngaji nguping doang. Jadi azimahnya tentu disesuaikan dengan kondisi keadaan kita masing-masing. Azimahnya. Kalau kita punya fotokopi, rusak juga yang azimah.
Padahal kita biasa juga fotokopi. Jadi disesuaikan aja Bang Haji. Yang cakep emang beli kitabnya, yang cakep. Iya, kon belum nyampe-nyampe apa sekarang? Belum dibayar kali mah. Belum nyampe-nyampe. Udah tuh. Jadi begitu Bang Mak ya. Jadi azimah pun disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang penting ini udah betul-betul seluruh kemampuan kita kerahkan. Nah kalau tadi kita paksain Pak Juju buat zakat 500.000, bisa-bisa daging nggak kebeli, baju nggak kebeli, kue nggak kebeli. Kalau kita paksain segitu, ya dia mah azimahnya ya cukup dah 100.000, 150 itu azimahnya buat dia. Lagi-lagi disesuaikan jadinya. Cuman ya kita semua harus tetap milih yang azimah, jangan yang rukhsah kalau kita bisa. Salat tarawih 20 kelar jam 11 sama 8 kelar jam setengah 10. Ya udah, kalau emang yang 20 belum kuat ya udah yang 8 dah. Yang penting jangan sampai 20 jam 8 kelar. Itu udah bangetan, apalagi yang 27 menit mah. Itu bukan rukhsah lagi itu mah. Tinggal kita lihat aja, kita ini sebenarnya kemampuan kita sampai mana sebenarnya. Tinggal kita lihat. Kayak Bang Yani, sebenarnya pakai kita rukhsah itu dia. Hah? Rukhsah, udah pakai laptop dia mudah. Abang Hendrik. Jadi pilih yang azimah. Semuanya ya, dalam sholat. Pilih yang azimah. Dari mulai wudhunya sempurna, basuhannya 3 kali. Semua doanya dibaca. Setiap basuhannya baca doa, antara habis wudhu baca doa lagi. Pas sholatnya dia pilih tasbihnya yang sempurna. Semua sunah-sunahnya dikerjakan, diterapkan. Itu sholatnya azimah. Sholat sih sholat, cuma rukun-rukunnya doang, itu rukhsah namanya. Pakai busananya juga dipilih yang paling bagus, yang paling mahal buat sholat. Kalau buat main, pakai yang murah nggak apa-apa. Iya, jangan sampai pas kondangan mah pakai yang paling cakep, begitu sholat pakai kaos partai doang udah. Apa Bang Adi? Itu rukhsah itu. Tadi sodakoh juga kita pilih duitnya yang masih pada cakep. Jangan yang udah kuple buat sedekah. Apa dong? Semua kita pilih yang istimewanya. Jangan yang kita pilih jangan yang paling ringannya doang. Bahkan dari dulu kan udah disinggung mulu itu sama Buya. Giliran buat barang-barang keperluan kita sehari-hari, ya kita pakai sehari-hari, kayak HP, kayak motor, mobil, pengennya yang cakep-cakep. Kayak Bang makan HP-nya iPhone.
Klinik itu bukan HP ya, Ipon. Giliran buat sholat masa yang rukhsah. Dibalik kudunya, buat sehari-hari biarin dah pakai yang rukhsah. Tapi buat ibadah kita pakai yang azimah. Fa kaifa idza ta'awwalna wa tarakhusna. Lalu bagaimana apabila kita ini suka mentakwil dan suka ngambil yang ringan? Pasti Allah akan timpakan murkanya buat kita. Ya kalau pengen dapat ridhonya, terapin yang azimah. Tinggal dibalik aja. Kalau kita sering pakai rukhsah, ya siap-siap menerima murkanya. Al-azimatu dhahabat wa dhahaba ahluha. Di zaman sekarang ini yang namanya azimah sudah hilang dan hilang juga orang yang menerapkannya. Apa? Zaman ini kitab disusun tahun 500 Hijriah. Lah apalagi karang. Makanya sering pada aneh. Sampai ada dulu ibu-ibu pulang tarawih dari pesantren ditanya sama lakinya. Lu di musola tidur. Jam segini baru pulang. Aneh jadinya. Tarawih pulang-pulang jam 10 itu aneh. Ya jangan jam 10, jam 9 aja udah aneh. Kalau udah tarawih 20 rakaat kelar jam 9 udah aneh. Apalagi kita 8 rakaat kelar jam 10. Lebih aneh lagi. Apa aja yang dibaca itu. Zaman sekarang azimah sudah hilang dan hilang juga orang yang menerapkannya. Kebanyakan kalau buat sehari-hari kita pakai yang cakep. Giliran buat ibadah sebaliknya udah seadanya aja. Kayak tadi tuh, yang penting masih sholat, yang penting masih puasa udah. Udah gitu pakai mentakwil lagi. Allah mah kagak rewel, begitu. Apanya? Iya itu mentakwil. Namanya. Hah? Ya siap-siap aja. Terutama buat kita nih yang udah belajar, yang udah ngaji. Jangan sampai kita masih bugono aja. Kalau orang-orang sih kali biarin dah. Yang penting kita jangan sampai kayak gitu. Nggak boleh Bang Adi. Padahal dulu bukan cuma Buya ya yang ngajarin. Bahkan Buya Zayadi itu kalau ada santrinya sholat pakai celana. Apa Kang? Dikata Pak Ustadz. Kristen. Itu yang pakai celana sholatnya belakang. Kristen. Dari dulu juga Buya udah mesen tuh. Kita ini buat berangkat kerja kadang-kadang kan semua perlengkapan kerja kita bawa. Biar nggak kehujanan kita taruh tuh jas hujan di jok motor kita bawa. Biar nggak kehujanan kan. Ya ilok tibang bawa sarung doang pas susah. Kan gitu jadinya. Bang Yani keluar kota, lah semua perlengkapan dibawa sama dia. Masa sarung kelupaan gitu. Padahal kan beratan itu, apa satu box dia tenteng. Gitu Bang Adi.
Ya minimal mah di jok motor kita itu sarung jangan sampai ketinggalan. Sarung sama kokoh dah buat busana sholat kita nanti. Agar jangan sampai ketika kita sholat ujung-ujungnya kita pakai yang rukhsah. Hada zamanur rukhos la zamanul azaimi. Sekarang ini merupakan zaman rukhsah, bukan zaman azimah. Karena udah semakin sedikit orang yang nerapin azimah. Udah pada pakai rukhsah aja. Kadang-kadang repot juga sih. Bang Mak ke masjid pakai gamis. Ditanya ntar dia. Padahal kan azimah ya. Pakai sorban. Ya ada malah diledek, Habib dari mana ya? Ya karena memang zamannya. Sekarang ini udah zaman rukhsah. Bahkan bukan sekarang, ini waktu kitab ini disusun kan. Sekarang ini udah zaman rukhsah. Banyak orang yang meninggalkan azimah. Zaman ono, apalagi sekarang. Hadza zamanur riya iwan nifaqi. Sekarang ini zamannya riya dan munafik. Wa akhdil amwali bi ghairi haqqin. Dan mengambil harta yang bukan hak. Zaman yang penuh dengan riya, penuh dengan kemunafikan, dan penuh dengan praktek korupsi. Qad katuro man yusolli wa yasumu wa yahujju wa yaf'alu af'alal khairi lil khalqi la lil khaliqi. Sudah banyak di masyarakat orang-orang yang sholatnya, puasanya, hajinya, dan dalam mengerjakan semua perbuatan baik lil khalqi, niatannya untuk makhluk, bukan lagi untuk khaliq, bukan lagi karena Allah. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia ngerjain perbuatan baik, niatnya buat makhluk. Udah tuh. Kenapa? Katanya sih emang iya. Pasti itu Mang Budin, pasti. Dan banyak keterangannya. Senantiasa Allah akan terus mengirimkan dan mengutus orang-orang yang tetap menegakkan agama Islam. Terus itu sampai hari kiamat. Biar bagaimanapun, meskipun zamannya udah rusak, udah hancur, tetap bakal Allah kirim orang-orang yang menjalankan azim, yang menjalankan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan. Tetap aja. Cuma memang nggak begitu banyak. Karena kemarin perbandingannya 1:1.000.000 perbandingan. Cuma pasti masih ada. Pasti masih ada. Ya cuma memang kelihatannya aneh jadinya.
Kalau ada orang yang masih begitu, aneh rasanya. Faqad soro ma'zumu hadal alami khalqan fi khalqin bila khaliqin. Maka jadinya yang diagungkan oleh makhluk di seluruh alam jagat raya ini cuma makhluk lagi, bukan mengagungkan sang khaliq. Dia sholat ngikutin maunya jamaah, biar jamaah resep sama dia. Dia puasa tujuannya begitu, sama aja. Hajinya juga biar nyohor. Dan semua perbuatan baiknya diniatin begitu, biar orang-orang seneng sama dia, biar dipandang baik oleh masyarakat. Lil khalqi. Bukan lagi pengen dinilai oleh Allah. Makanya akhirnya meskipun sholat tarawehnya begono, ya nggak apa-apa dah, yang penting jamaah pada resep. Nggak mikir lagi ntar Allah nilainya bagaimana. Ini Allah senang apa kagak kita ngerjain sholat begini. Bukan lagi itu yang dipikirin. Tapi gimana caranya nih biar masyarakat pada mau ngikutin. Jadi begitu kemudian ya. Jadi yang diagungkan cuma makhluk, bukan lagi mengagungkan Allah. Kullukum mautal qulubi. Kalian semua itu orang-orang yang hatinya mati. Ahya'un nufusi wal ahwiyati. Orang-orang yang nafsunya dan hawanya dan keinginan-keinginannya seger buger hidup. Tolibunad dunya. Kalian semua selalu mengejar-ngejar kesenangan di dunia. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai. Cukup itu, Pak Ketua. Belum. Pak Sani kali, Pak Sani. Emang serba salah juga kadang-kadang buat kita. Satu sisi kita diperintah untuk menerapkan tuntunan. Di sisi lain kita juga diperintah untuk bimbing masyarakat. Ya Ustaz Satir kan begitu. Satu sisi dia harus nerapin tuntunan karena udah tahu ilmunya. Satu sisi dia harus ngimamin masyarakat. Serba salah. Kita paksain ngikutin tuntunan, ditinggal sama jamaah. Kita ngikutin jamaah, kita tahu ilmunya bahwa ini nggak boleh. Si malakama jadinya. Di sini dia kecepatan, di sono dia kelamaan. Aduh, serba salah jadi. Apa sama itu? Gimana tuh Bang Mak? Jadinya kita ngopi aja di rumah. Orang-orang yang selalu ngambil rukhsah, ngambil keringanan, dia tinggalkan azimah, hatinya mati. Malah yang hidup nafsunya dan keinginan-keinginan dirinya.
Hayatul qalbi bil khuruji minal khalqi wal qiyami ma'al haqqi azza wa jalla min haitul ma'na. Hidupnya hati yaitu dengan meninggalkan makhluk dan selalu berdiri bersama Allah azza wa jalla min haitul ma'na, dari sisi ruhnya, dari sisi hatinya. Ini juga jadi kuncian nih buat kita. Kita pengen terawih tapi di masjid, terawihnya begono. Ya udah kita jadi makmum aja udah. Yang penting hati kita nolak, ya Allah sebenarnya saya kagak mau ini ngerjain terawih begini. Habis imamnya begono, saya kapan ngikut imam. Yang penting hatinya. Hatinya keluar dari makhluk, meninggalkan makhluk, dan selalu ingat kepada Allah. Itu Bang Yani. Bergaul di masyarakat juga begitu. Begitu lagi kumpul, tiba-tiba ada teman kita yang mulai ngomongin orang. Ya Allah sebenarnya saya kagak mau ini. Hah? Ya kalau nimpalin mah sama aja gitu. Jadi min hayatul makna, dari sisi batinnya, dari sisi hatinya. Minimal hati kita nolak dah. Ya udah tetap kita ngikut, tapi hati kita nolak. Ya Allah sebenarnya saya kagak mau ini begini. Cuma karena imamnya begono, saya kan ngikut imam. Gitu. Min hayatul makna. La min hayatus surati. Bukan dari sisi tampilan zahir, bukan dari sisi penampilan luar. La i'tibara biha fi hadzal maqami. Karena penampilan luar bukanlah yang dinilai di makom ini. Yang dinilai itu hatinya. Makanya tadi badan mah silahkan bergaul di mana aja, yang penting hati kita terus dengan penuh kesadaran. Kalaupun ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari, ya udah, minimal hati kita nolak. Sebenarnya saya nggak mau ya Allah. Begitu dah minimal, Pak Rahman. Apalagi Ustaz Badun kan, kalau dia kagak ke masjid ditanyain. Dia ke masjid, terawihnya begono, ya udah dah. Minimal hatinya nolak. Minimal. Apaan Bang? Emang dia biangnya. Kucing berantem ada supporternya. Udah tuh. Jadi yang penting hatinya ya. Badan silahkan bergaul di mana aja. Tetap kita terapkan tuntunan dan kita ambil yang azimah. Tapi kalaupun ada hal-hal yang tidak baik dan kita tidak bisa menghindar, ya minimal hati kita nolak. Minimal tuh. Karena ya biar bagaimanapun kita ini makhluk sosial. Nggak bisa kita di rumah aja sendirian nggak bergaul sama masyarakat, nggak bisa. Tapi minimal begitu kita nemuin hal-hal yang kurang baik di masyarakat, hati kita nolak. Gitu. Min haitul makna, yang penting hatinya. Tapi bukan malah seneng. Hatinya selalu ingat kepada Allah dan selalu sadar dengan tuntunan yang Allah berikan. Itu minimal itu. Tapi nanti begitu kita punya kesempatan untuk menerapkan azimah, ya kita pakai yang azimah. Kalau lagi rame-rame sama masyarakat umum, ya udah, kita nggak bisa menghindar. Dia pakai cara rukhsah, ya kita ikut dah. Abang Adi, apa ya? Iya. Tapi ketika nanti kita sendirian bisa nerapin azimah, ya kita pakai azimah.
Begitu Ustaz. Hayatul qalbi bimtitali amril haqqi azza wa jalla wal intihai an nahyihi wasabri ma'ahu ala balayahu wa uqdiyatihi wa aqdarihi. Hidupnya hati yaitu dengan mengerjakan perintah Allah azza wa jalla dan menjauhkan diri dari semua yang dilarangnya, bersabar bersamanya atas bala yang ditimpakan olehnya, serta menerima kodoknya dan takdirnya. Itu cara menghidupkan hati. Apa Pak Rahmat? Ya artinya gampangnya kalau pengen hati kita hidup, ikuti tuntunan yang Allah berikan dan terapkan azimah dalam semua aktivitas kita. Kalau pengen hati kita hidup. Kalau kita senang sama rusuh, ya siap-siap hati kita bakal mati. Udah tuh, jam 1:30. Sebelum saya tutup, kayak nambahin nggak? Cukup, Pak Ketua? Cukup. Apa ya Bang Jamal? Ada saatnya kita menerapkan rukhsah, ada saatnya kita menerapkan azimah. Kalau dalam perjalanan, kan ada rukhsah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, mengqashar sholat dan menjamak sholat. Yang kedua, boleh berbuka bagi orang yang sedang puasa. Kalau perjalanannya lebih dari batas qashar, kan gitu. Tapi kalau lagi di rumah kan nggak ada rukhsah itu. Ya tetap ada rukhsah, ada saatnya memang kita harus menerapkan rukhsah yang diberikan. Tapi kan itu nggak setiap waktu. Gitu Bang Jamal. Tetap ada juga rukhsahnya. Tapi kalau di rumah, ya azimah yang kita terapkan. Iya, itu rukhsah yang Allah berikan, yang Allah siapkan. Malah Allah senang kalau saat itu kita pakai rukhsah yang diberikan, malah senang Allah. Lagi perjalanan kita pakai qashar dan kita pakai jamak, itu Allah malah senang. Karena memang rukhsahnya dipakai jadinya. Begitu Imam. Ada saat-saatnya. Tapi kalau buat di rumah-rumah kayak gini, ya harus azimah yang kita terapkan. Harus azimah. Dah. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup dah. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat dengan segera, dan Allah kirimkan para dermawan yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.